Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mr. Bus akan memberikan materi tentang perencanaan dan rekrutmen sumber daya manusia. Oke, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya Mr. Boss meminta kepada kalian untuk like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman kalian. Oke? Perencanaan sumber daya manusia merupakan langkah-langkah tertentu yang diambil oleh manajer sumber daya pada sebuah organisasi atau perusahaan guna menjamin organisasi atau perusahaan tersebut memiliki ketersediaan tenaga kerja yang tepat untuk menduduki kedudukan, jabatan, atau pekerjaan yang tepat di waktu yang tepat. Menurut George Milkovich dan Paul C. Nystrom, mereka mendefinisikan bahwa perencanaan tenaga kerja merupakan proses peramalan. Mengapa demikian? Itu karena untuk mengetahui posisi atau jabatan yang kosong nanti pada tahun mendatang dan juga untuk memperkirakan kondisi dan kebutuhan sumber daya manusia selama 2-10 tahun mendatang. Proses rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun luar, intern atau ekstern, sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Tujuan rekrutmen yaitu untuk mendapatkan calon karyawan sebanyak mungkin, sehingga memungkinkan pihak manajemen atau recruiter untuk memilih atau menyeleksi calon sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan. Dalam proses rekrutmen, itu ada dua unsur, yaitu job description dan job specification, atau biasa disebut dengan job desk dan job spec. Nah, apakah itu job desk dan job spec? Oke, job desk merupakan catatan yang menjelaskan atau memberikan gambaran secara umum tentang pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang mendapat jabatan tersebut. Sedangkan job spec merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang atau pencari kerja untuk bisa masuk dan menduduki jabatan dalam perusahaan tersebut. Nah, itulah materi tentang perencanaan dan rekrutmen sumber daya manusia. Jangan tutup dulu, Mr. Boss ada studi kasus nih. Mari kita bahas yuk. Di sebuah perusahaan terdapat sebuah masalah, yaitu bagaimanakah cara melakukan proses rekrutmen yang efektif sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan lancar karena tidak adanya kekosongan tenaga kerja. Bagaimana ya? Oke, terdapat dua jurnal yang dapat menjawab ini. Jurnal pertama yaitu yang berjudul Studi Deskriptif Rekrutmen dan Seleksi Karyawan PT Dharma Mindra Prasetyo Surabaya yang ditulis oleh Marcella Yovita dan Roy Setiawan, mengemukakan bahwa perusahaan akan melakukan proses rekrutmen hanya pada saat mengalami kekosongan karyawan saja. Nah, di sini intinya dalam melakukan proses rekrutmen yang efektif yaitu hanya pada saat mengalami kekosongan karyawan saja. Sedangkan dalam jurnal yang kedua, yaitu jurnal yang berjudul Studi Kasus Strategi Rekrutmen dan Seleksi Karyawan di Rumah Sakit Muhammadiyah Yogyakarta, menyebutkan bahwa perusahaan akan melakukan proses rekrutmen bukan hanya pada saat mengalami kekosongan karyawan saja, namun ia lebih mengacu kepada beban kerja karyawan tersebut, yaitu seluruh kegiatan pekerjaan akan diperhitungkan jam kerjanya.
sehingga akan muncul jumlah tenaga kerja yang sesuai dengan jumlah jam dan pekerjaan tersebut. Nah, pada jurnal kedua ini, yaitu dalam melakukan proses rekrutmen yang efektif, kita harus melihat beban kerja pada setiap bidangnya, sehingga bisa saja dalam satu jabatan itu terdapat beberapa orang, seperti itu. Nah, kalian lebih setuju dengan jurnal yang mana nih? Kalau menurut Mr. Boss, ini kondisional ya. Melihat apakah perusahaan yang kita kelola nanti itu beroperasi 24 jam atau hanya 8 jam saja. Jika beroperasi 24 jam, maka kita lakukan metode proses rekrutmen yang mengacu pada beban kerja, sehingga perusahaan akan berjalan dengan lancar karena tidak ada kekosongan jam kerja. Nah, jika hanya beroperasi 8 jam saja, maka kita lakukan metode proses rekrutmen pada saat mengalami kekosongan karyawan saja. Mungkin sampai di sini saja. Mr. Boss pamit, dadah.